Jadi memang saya background saya dari Garuda Indonesia. Jadi awalnya sudah 23 tahun yang lalu saya berkarya di Garuda. Jadi sejak tahun lalu saya ditugaskan untuk memegang kendali Citylink, khususnya sebagai Direktur Utama Citylink. Karena disitulah Citylink tahun lalu adalah memulai menjadi entitas bisnis yang tersendiri, terpisah dari Garuda, tapi 100% milik Garuda. Karena ini merupakan bagian strategi corporate dari Garuda, di mana Garuda ingin mengembangkan dan memperkuat pasar menengah ke bawah untuk dilayani secara profesional. Sehingga tahun lalu saya ditugaskan di Citylink untuk memulai spin-off dari Garuda, dan kita startup untuk memperbesar Citylink. Jadi tahun lalu, awal tahun baru 9 pesawat, akhir tahun lalu sudah 21 pesawat, dan per hari ini kita sudah 29 pesawat. Jadi memang karir saya cukup menantang di Citylink ini dengan pertumbuhan yang sangat besar, sehingga kita harapkan bahwa Citylink akan menjadi LCC atau low cost carrier model yang sukses di domestik, menjadi perusahaan yang profitable dan mempunyai market share yang cukup signifikan di domestik. Yang pertama sebenarnya kita sangat fokus kepada people ya. Jadi waktu kita memulai Citylink dari perusahaan yang baru berdiri, kita sangat fokus kepada people. Kita bagaimana mendorong orang punya passion yang kuat di Citylink. Kemudian setelah itu kita fokus kepada operational excellence. Jadi setiap people harus berpikir bahwa Citylink itu harus on time. Karena Citylink menjadi satu perusahaan penerbangan yang bisa mendeliver layanan yang on time kepada customer. Jadi yang kedua, setelah kita tahu bahwa itu kita pesawatnya on time, harga kita itu harus benar-benar yang atraktif karena sebagai bagian dari strategi low cost carrier. Dan dari situ kita sangat concern kepada people yang merunning Citylink itu sendiri. Makanya kita akan create satu percepatan. Citylink tidak hanya on time, tetapi juga affordable dan sekaligus convenience buat para penumpang yang ada di Indonesia. Jadi sebenarnya semua itu ada satu proses ya, namanya target itu selalu ada deviasi. Yang paling kita fokus adalah apa yang kita sudah targetkan, kita tulis dan kita turunkan kepada semua tim member kita. Jadi pada saat terjadi proses-proses atau failure yang terjadi di proses tersebut, kita bisa langsung lihat, oh mana sih yang menyebabkan kegagalan atau mana yang menghambat dari target yang harus kita capai. Biasanya kita sangat fokus di situ, sehingga kita langsung bisa melihat sebenarnya akar masalahnya di mana dan kita solve sesegera mungkin. Yang pertama, selalu konsepnya kalau seseorang itu yang hari yang sebelumnya harus lebih baik dari yang sekarang. Hari yang sekarang harus lebih baik dari yang sebelumnya. Begitu juga kinerja kita. Kinerja kita harus selalu lebih baik dari hari ke hari. Karena pertumbuhan kita sangat besar, sehingga kalau ukuran-ukuran keberhasilan bisnis tidak tercapai, ya disitulah tingkat kegagalan ataupun kesuksesan. Tapi yang namanya kegagalan itu bukan sesuatu yang perlu diratapi, itu adalah sesuatu yang harus menjadi challenge buat kita. Karena kita tidak pernah merasa bahwa itu gagal. Kita harus tahu bahwa ke depan kita harus sukses, dan kita ingin membangun adalah winners mentality. Karena kita harus punya mental pemenang. Kalau kita tidak punya mental pemenang, di tengah jalan kita sudah merasa gagal. Jadi tidak ada istilah gagal buat saya.